Assalamualaikum bolo, selamat ya mene. Welcome back to my channel Musiala Farm, sebuah channel yang membahas secara real dan tuntas tentang budidaya maggot. Oke, alangkah baiknya sebelum lanjut ke videonya, subscribe, like, share, and comment terlebih dahulu agar kedepannya Musiala Farm lebih seru. Langsung saja tanpa basa-basi, untuk di episode kali ini saya akan sedikit membahas berbagi tentang bagaimana cara memindahkan baby maggot dari biopon penetasan dipindah ke biopon pembesaran sampai panen dengan hasil yang maksimal. Oke, langsung saja ke videonya, check it out. Langkah pertama yang perlu kita siapkan yang jelas biopon pembesaran. Biopon pembesaran ini kita bersihkan terlebih dahulu. Jika nanti sistemnya kita menggunakan sistem estafet dari biopon yang satu ke biopon yang lainnya, yang jelas banyak kaskot-kaskot yang masih tertinggal. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan biopon pembesaran ini, kita kontrol apakah ada kekurangan dari biopon pembesaran ini untuk kedepannya. Setelah kita kontrol, kita bersihkan, kemudian kita cek apakah masih ada maggot-maggot dewasa yang masih tertinggal di biopon ini. Karena nantinya jika masih ada yang tertinggal akan mengganggu untuk kedepannya pada baby maggot yang kita tebar. Ini yang paling penting. Jadi kita bersihkan, kita cek, kita kontrol dari beberapa hal. Selanjutnya yang perlu kita siapkan yang jelas adalah media. Media ini sangat penting. Bisa kami rekomendasikan media ini dari beberapa hal. Bisa dari bungkil sawit, bungkil kopra, ataupun ampas tahu, ampas kelapa pun juga bisa. Yang jelas yang mengandung nutrisi. Karena nantinya ke depan itu baby maggot sangat membutuhkan media. Ini yang paling penting. Jadi media itu termasuk suatu hal yang sangat penting untuk pembesaran maggot. Langkah selanjutnya yaitu meratakan media yang sudah kita siapkan di biopon pembesaran. Ini kita harus benar-benar memaksimalkan untuk meratakannya, karena nantinya jika kita meratakannya tidak secara maksimal akan sangat menyulitkan kita untuk merawat baby maggot sampai panen. Mulai dari kita mengasih makan, terus kita memanennya nanti pun akan sulit, karena sifatnya maggot itu berkelompok. Nah, jika kita menaruh media ini tidak merata, dia akan bergerombol, tidak bisa sama besarnya. Selanjutnya yang kita persiapkan yaitu air fermentasian. Bisa menggunakan air bekas cucian beras, bisa menggunakan air dari susu yang sudah expired, bisa juga menggunakan air yang sudah digunakan untuk merebus kedelai, ataupun air tepung yang sudah expired. Kita siramkan ke media yang sudah kita tabur di biopon pembesaran secara merata. Tujuannya apa? Untuk menambah nutrisi pada media yang sudah kita siapkan, agar nantinya baby maggot yang kita tebar, nutrisi yang sudah kita siapkan itu bisa untuk beberapa hari ke depan. Jadi kita lebih ringan untuk merawatnya. Yang jelas kita jika menggunakan beberapa hal fermentasian itu menghasilkan maggot yang bagus, karena maggot sendiri membutuhkan beberapa nutrisi agar lebih maksimal untuk hasilnya ke depannya. Langkah selanjutnya yang perlu kita siapkan yang jelas baby maggot. Nah, baby maggot ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebelum kita menebar di biopon pembesaran. Yang pertama yang jelas baby maggot harus sudah remah medianya. Ini yang paling penting. Karena apa? Nanti untuk kita menebar di biopon pembesaran itu lebih mudah dan hasilnya pun juga maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, usia baby maggot itu pun harus kita perhatikan. Seperti yang sudah saya siapkan ini, mulai dari penetasan sampai akan ditebar di biopon pembesaran ini kurang lebih
sekitar 7-8 hari. Nah, ini sudah memenuhi standar penebaran di biopon pembesaran. Dan yang paling penting lagi, kita mengambil dari biopon penetasan ini untuk ditebar ke biopon pembesaran harus pelan-pelan, karena baby maggot ini masih renta, tubuhnya pun masih belum kuat. Ini harus pelan-pelan kita persiapkan untuk nanti ditebar di biopon pembesaran. Baby maggot ini kurang lebih penetasan 50 gram. Nah, ini sudah siap untuk kita tebar di biopon pembesaran karena sudah remah. Selanjutnya kita tebar baby maggot di biopon pembesaran yang sudah kita siapkan. Untuk biopon pembesaran yang sudah saya siapkan ini ukurannya 6x2. Nah, ini akan kami tebar baby maggot untuk penebaran telur 50 gram. Ini sudah beberapa kali kami coba dan hasilnya maksimal. Nah, untuk menebar baby maggot ini yang paling terpenting yaitu secara merata. Jadi kita menebarnya itu harus merata. Karena nanti kalau kita menebar tidak merata, itu hasilnya pun kurang maksimal. Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar. Nah, kalau sudah seperti itu, pembudidaya pasti sangat kesulitan untuk merawatnya. Karena nanti kita mengasih pakan pun yang kecil tetap kalah, yang besar tetap menang. Akhirnya yang kecil nggak bisa besar, yang besar tambah besar. Itu yang paling penting, yang perlu kita perhatikan. Penaburan baby maggot secara merata. Jadi kita nanti mulai menabur dari ujung paling depan sampai yang belakang itu harus merata. Jadi tidak perlu kita tergesa-gesa. Kita lakukan ini secara pelan-pelan, yang penting merata. Nah, untuk kedepannya kalau semua sudah dilakukan secara maksimal, kita yang pasti akan lebih mudah untuk merawatnya sampai panen. Nah, untuk penebaran baby maggot ini sendiri tidak perlu beberapa rekomendasi. Yang penting satu, kita menebar secara merata gitu aja. Nah, ini nanti untuk di sini kita tidak perlu ngasih pakan dulu, karena di bawah baby maggot yang kita tebar ada media yang sudah mengandung nutrisi dan juga ada beberapa cairan fermentasi yang mengandung nutrisi. Ini masih untuk beberapa hari ke depan masih cukup untuk baby maggot. Kemudian untuk selanjutnya kita tunggu. Kalau media sudah remah, nah ini baru kita kasih makan. Begitu terus sampai panen. Oke Bolo, mungkin tadi sedikit pengalaman dari Musiala Farm menebar atau memindah baby maggot dari biopon penetasan ke biopon pembesaran sampai panen. Semoga sedikit menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment agar kedepannya lebih seru. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.